Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Madinah Tanzila dengan NPM 242308087. Saya dari kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang ada di kampung halaman saya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya itu lahir di tebing tinggi, tepatnya di Desa Kupang, Kabupaten Empat Lawang. Nah, di Desa Kupang ini terdapat satu cerita rakyat yang sangat terkenal di Kabupaten Pelawang, yaitu cerita Puyang Gadis Empat Lawang. Jadi, cerita Puyang Gadis Empat Lawang ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat cantik di Desa Kupang. Dia hidup bersama kakaknya, yaitu bernama Abdur Amara. Dan Siti Rohina ini adalah gadis perempuan itu. Siti Rohina ini adalah yatim piatu. Dia hanya tinggal berdua sama kakaknya, Abdul Amaran. Abdul Amaran ini sering sekali disebut dengan Bujang Juaro karena kakaknya ini pandai sekali bela diri, pencak silat, dan juga karate. Jadi, suatu hari, Siti Rohina ini pergi ke sungai bersama teman-temannya untuk mencuci pakaian. Dia pergi ke sungai di Kupang. Dia mencuci pakaian bersama teman-temannya. Saat sedang mencuci pakaian, tiba-tiba selendang yang dia cuci itu hanyut terbawa arus karena arus sungai itu sangat deras sekali. Jadi, Siti Rohina berusaha untuk mengambil kain yang hanyut itu. Tapi karena arus sungai sangat deras, akibatnya kain itu hanyut terbawa arus. Setelah mencuci pakaian, Siti Rohina kembali ke rumahnya. Nah, setelah itu, di sungai itu ada seorang Sunan Palembang bersama prajuritnya. Dia sedang berlayar menggunakan kapalnya ke daerah-daerah itu. Jadi dia tidak sengaja melihat ada kain Siti Rohina itu hanyut di sungai. Dia bilang ke prajuritnya, "Apa itu? Coba kau ambil," katanya. Jadi si prajuritnya bilang, "Ini adalah selendang tuanku." Jadi diambilnya itu selendang yang sudah hanyut tadi dan dibawanya. Dia merasa ingin sekali mengetahui siapa pemilik selendang tersebut. Hasil, si Sunan Palembang tersebut pergi ke dukun dan dia bilang ke dukun tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik kain yang hanyut di sungai tersebut. Dia bilang ke dukun tersebut, katanya, "Tolong kau cari tahu siapa pemilik selendang ini." "Baiklah," jawab si dukun tersebut. Jadi setelah itu dukun itu membaca mantra, dukun itu melihat siapa sih pemilik kain yang hanyut itu. Setelah dapat, dia mengatakan ke Sunan Palembang bahwa dia bilang pemilik kain tersebut adalah gadis yang sangat cantik. Ia tinggal di Desa Kupang, tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Alhasil, Sunan Palembang
ingin sekali mencari gadis tersebut. Gadis tersebut ialah Siti Rohina. Dan alhasil, Sunan Palembang ke desa Kupang untuk mencari Siti Rohina. Dan dia ingin sekali mempersunting Siti Rohina tersebut untuk menjadi istrinya. Jadi, singkat cerita, Sunan Palembang datang ke kediaman Siti Rohina. Di sana, Sunan Palembang tidak ketemu sama Siti Rohina, tetapi dia hanya bertemu dengan kakak Siti Rohina, yaitu Abdul Amaran atau Bujang Juaro. Di sana, Sunan bertanya nih, kemana Siti Rohina? Jadi, si Abdul Amaran menjawab, untuk apa kau mencari adikku? Dia bilang, aku ingin mempersuntingnya menjadi istriku. Jadi, Abdul Amara sangat marah karena dia tidak mau adik perempuannya, adik satu-satunya itu menjadi istri dari Sunan Palembang tersebut. Karena teman-teman, Sunan Palembang ini diketahui sudah sangat terkenal di desa dan dimanapun itu dia itu banyak sekali memiliki selir. Selir ini adalah istri. Dia itu banyak sekali istri. Jadi si Abdul Amaran tidak mau adiknya menikah dengan si Sunan Palembang karena dia banyak sekali istri. Selepas itu mereka cekcok dan bertengkar dan juga yang menang itu di dalam pertengkaran itu yang menang adalah si Abdul Amaran, kakaknya Siti Rohina. Sejak itu dia bilang, saya akan kembali, kata si Sunan Palembang. Saya akan kembali dan saya akan mempersunting Siti Rohina. Jadi setelah itu Siti Rohina pulang ke rumahnya dan melihat ada sekali barang yang berantakan karena pertengkaran yang dilakukan kakaknya dan juga si Sunan Palembang. Jadi dia bilang, ada apa ini? Katanya kan. Jadi kakaknya jawab, tadi ada Sunan Palembang. Dia ingin mempersuntingmu, tapi kakak tidak ridho dan tidak mau kau menjadi istrinya. Jadi Siti Rohina bilang, aku juga tidak mau kak dinikahin sama Sunan Palembang. Aku juga tidak mau menjadi istrinya karena aku tahu dia banyak sekali memiliki istri. Jadi mendengar saat itu, Siti Rohina dan kakak Abdul Amarannya membuat rencana. Ia membuat rencana kalau Sunan Palembang ke rumahnya lagi, dia akan menguburkan adiknya, yaitu Siti Rohina, di suatu lubang di bawah tanah, tetapi dia membuat suling bambu untuk adiknya bernapas. Terus di dalam itu adiknya membawa makanan, ada pisang emas dan juga ada ayam masak kuning. Itu dia bawa saat dia bersembunyi di dalam tanah itu. Dan tempat dia bernapas ada suling bambu tersebut. Nah, keesokan harinya Sunan Palembang kembali lagi untuk mencari Siti Rohina ke rumahnya. Bergegaslah nih Abdul Amaran, si kakak Siti Rohina, dan juga Siti Rohina untuk menjalankan aksinya, yaitu dengan menjalankan rencananya untuk menguburkan Siti Rohina ke dalam suatu lubang yang sudah digali di bawah tanah untuk dia bersembunyi agar tidak ketahuan dengan Sunan Palembang. Jadi Sunan Palembang datang, bergegaslah Siti Abdul Amaran ini menguburkan adiknya di suatu lubang di bawah tanah tersebut. Nah, dia terlalu tergesa-gesa untuk menguburkan adiknya itu
dia lupa menaruhkan bambu runcing untuk adiknya bernapas. Karena dia lupa menaruh bambu runcing, dia tiba-tiba shock karena keteledoran dia. Jadi, setelah dia menguburkan adiknya, tiba-tiba si Sunan Palembang terus mencari keberadaan Siti Rohina dan tidak kunjung ketemu. Siti Rohina bersembunyi di bawah tanah tersebut untuk menghindari Sunan Palembang. Jadi, kakaknya ini setelah dia ingat nih, karena dia lupa menaruh suling bambu untuk adiknya bernapas, bergegas dia dan warga Kupang untuk menggali kuburan Siti Rohina tersebut. Setelah dilihat, Siti Rohina tidak ada lagi di dalam kuburan tersebut. Yang tersisa hanyalah baju dan kainnya saja. Untuk tubuhnya tidak ada di dalam kuburan yang tempat dia tersembunyi tersebut. Sontak di sana Abdul Amaran merasa menyesal, kecewa ke dirinya sendiri, merasa marah karena dia lupa, karena terlalu tergesa-gesa menguburkan adiknya untuk bersembunyi dan untuk menghindari Sunan Palembang. Dia menangis di sana, dia bilang, "Kemana Siti Rohina? Kemana dia pergi?" Sambil histeris, sambil menangis, sambil menghentak-hentakan tanah, dia bilang rasa sedih dalam diri dia. Terus tiba-tiba di saat si Abdul Amaran, si kakaknya Siti Rohina ini menangis, terdengarlah suatu suara yang tidak mempunyai orang, suara yang datang dengan sendirinya. Dia bilang, dia bersumpah tidak akan ada anak cucu keturunannya yang lahir di Kupang ini akan cantik melebihi dia. Sumpahnya itu dia bilang, "Aku bersumpah tidak akan ada anak cucuku yang melebihi cantiknya dariku." Saya di sini sedang berada di kuburan Puyang Gadis Kupang, tepatnya di Kabupaten Pelawang, Kecamatan Tebing Tinggi. Di sini saya melihat secara langsung kuburan Puyang Gadis Kupang dan saya mewawancarai salah satu masyarakat asli di Kabupaten Pelawang, tepatnya masyarakat Desa Kupang. Dia ini adalah salah satu sepuh dari Desa Kupang. Ini adalah kuburan Puyang. Kuburan ini dulunya masih sangat kecil. Nggak tahu semakin berjalannya waktu, kuburan Puyang ini semakin tinggi, semakin membukit. Bisa lihat di sini kuburan ini semakin tinggi sekali. Ini sudah hampir mau setinggi badan saya. Nah, ini adalah makanan. Ada pisang emas, ada rokok. Ini adalah makanan yang dibawa Puyang Gadis saat dia bersembunyi di balik bawah tanah saat sedang disembunyikan oleh kakaknya Abdul Amaran untuk menghindari Sunan Palembang agar dia tidak bertemu dan dijadikan Sunan Palembang sebagai istrinya.
Dampak cerita Puyang Gadis Empalawang kepada masyarakat ini sangat berdampak sekali ya, teman-teman, karena masyarakat masih mempercayai akan sumpah Puyang Gadis Empalawang yang menyatakan bahwa tidak akan ada gadis ataupun anak cucunya yang melebihi cantiknya dari Puyang Gadis, ia akan meninggal dunia. Tentunya sumpah yang sudah diucapkan oleh Puyang ini, masyarakat menyimpulkan bahwa Puyang ini tidak mau ada cucu keturunannya sengsara dan juga kesusahan seperti apa yang Puyang rasakan dulu, harus dikubur hidup-hidup di bawah tanah dengan kegelapan, tanpa lampu. Ia tidak mau lagi ada cucu keturunannya yang merasakan kesusahan itu. Nah, itulah makanya masyarakat menyimpulkan bahwa Puyang tidak mau lagi ada tragedi selanjutnya yang seperti yang Puyang rasakan dulu. Nah, jadi masyarakat ini masih sering berkunjung, berziarah di makam Puyang Gadis dengan membawa makanan kesukaan Puyang Gadis Empalawang sebagai tanda cinta mereka kepada sosok Puyang Gadis Empalawang. Nah, makanan yang mereka bawa tadi ialah ya foto ini, ada pisang dan juga rokok. Nah, makanan ini ada mereka taruh di dekat kuburan Puyang tersebut. Saya lihat kemarin pas wawancara ada sekali orang yang berziarah dan juga masih menaruh makanan ataupun memberikan sajian kepada Puyang Gadis Kupang. Jadi teman-teman, itu saja cerita dari kampung halamanku yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun dari perbuatan, perkataan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.